Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama NHB Sekuritas. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst dan hari ini saya juga ditemanin oleh Pak Arandi. Nah, beliau merupakan tim riset dari NHB Sekuritas dan hari ini beliau juga akan memaparkan informasi pasar serta sektor tertentu. Jadi, bila Smart People memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Baik, sekarang kita akan mengulas terlebih dahulu mengenai informasi komoditas, transaksi asing, dan juga sektor. Yang pertama ada emas yang ditutup naik sebesar 3,38% ke 3.082 per troy ounce. Kemudian ada emas per gramnya yang naik juga sebesar 3,34% ke 1.670.558 per gramnya. Ada perak yang naik sebesar 2,46% ke 30.415. Ada Brent yang naik sebesar 6,69% ke 65,3 per barel. Ada gandum yang naik tipis nih Smart People sebesar 0,13% ke 553 dan ada nikel yang naik juga sebesar 2,12% ke 14.425. Nah, Smart People berdasarkan aplikasi RHB Traveler ID, kemarin ada 363 saham yang ditutup menguat, ada 388 saham yang ditutup melemah, dan ada sekitar 249 saham yang ditutup stagnan. Kalau kita ngomongin soal net buy dan juga net sell, net buy kemarin terbanyak dari saham Antam sebesar 83,4 miliar, ada saham Telkom sebesar 80 miliar, dan ada saham BBCA sebesar 69,3 miliar. Di sisi lain ada net sell ya dari saham-saham perbankan, diantaranya saham BBRI sebesar 605,2 miliar, ada saham BMRI sebesar 408 miliar, dan ada saham BBNI sebesar 92,8 miliar. Kemudian kita akan membicarakan mengenai pertumbuhan indeks sektoralnya. Yang pertama ada indeks atau sektor infrastruktur yang naik sebesar 0,94%. Yang kedua ada sektor healthcare yang naik sebesar 0,78%. Dan yang ketiga ada sektor industrial yang naik sebesar 0,75%. Seperti yang kami mention di awal, hari ini kita ditemani oleh Pak Randi dan silakan Pak Randi untuk pemaparannya. Ya, halo Ilham, selamat pagi teman-teman. Um, Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita bertemu lagi dan kebetulan kemarin itu saya ada report PGN, Pegas. Sebentar, saya share screen. Udah kelihatan ya. Um, Kemarin saya ada rilis satu report soal perusahaan gas negara. Saya masih maintain buy dengan harga target price yang baru. Itu di 1.700, 18% upside dari harga penutupan yang tanggal 8 April. Itu 18% upside. Em, waktu kita kita tahu waktu pembukaan bursa itu GCI turun 8% dan eh, itu disebabkan karena adanya tarif 32% yang dikenakan oleh Amerika terhadap barang-barang Indonesia yang diekspor ke sana. Perusahaan gas negara tidak terkecuali juga mengalami penurunan saham yang sama. Mereka turun sekitar 7%. Tapi saya meyakini kalau ada beberapa fundamental faktor yang dapat mendukung eh, rebound atau share price recovery dari PGN yang akan kita bahas berikut ini. Untuk distribution volume saya masih maintain 3% growth. Kita lihat waktu tahun 2015 dan tahun 2018. Tahun 2015 itu ada pelambatan ekonomi dan satu faktor indikator yang saya pakai untuk uh, memforecast atau mengestimasi kira-kira volume gas itu akan naik atau turun itu adalah Purchase Manager Index. Nah, tahun 2015 Indonesia itu mengalami masa kontraksi di manufaktur sampai 15 bulan dan itu menyebabkan
gas distribution volumenya si PGN itu turun 7%. Ini kita bisa lihat di figur satu di bawah. Ini Indonesia PMI construction selama 15 bulan. Dan waktu yang di sisi lain, kita tahu hari ini ada trade war yang terjadi antara US China dan tidak hanya US China tapi juga secara lebih global. Nah, waktu tahun 2018, waktu pertama kali trade war US dan China, eh, PGN tidak terlalu terpengaruh tahun 2018, itu dia masih mencatat peningkatan volume gas itu sebesar 7%. Terus tahun 2019 nya juga masih naik eh, sekitar 2%, 2%-an ya, 2% 3%-an di tahun 2019. Jadi trade war waktu yang dulu itu tidak ada pengaruh terhadap volume. Nah, yang kedua ini karena ada satu lebih global, terus juga ada potensi ada pelambatan ekonomi juga karena dunia sedang menegosiasi ulang dengan AS, maka saya perkirakan volume distribusinya si PGN itu hanya 3%. Ini lebih konservatif dibandingkan manajemen target yang sekitar 8-12% growth. Jadi seperti itu untuk volume. Lalu, eh oh ya, untuk di bulan Maret PMI Indonesia masih di expansion fase fase ekspansi dia 52,4. Untuk dari sisi laba bersih, saya revisi ke atas earnings-nya 2%. Kita sekarang estimasi 8% growth di net income. Itu dari dua. Satu, ada interest expense saya turunkan dari 59 ke 50 juta. Ini karena mereka kemarin tahun 2024 itu ada pembelian atau pembayaran kembali pinjaman yang cukup signifikan. Itu turunnya 23% ke sekitar 700 ke 800-an juta dolar. Itu dia ada buyback sekitar 500 juta bonds-nya. Bonds repayment-nya itu 550 juta di tahun lalu. Jadi interest expense di tahun ini juga kemungkinan akan turun lagi. Jadinya saya revisi ke bawah interest expense. Terus yang Saka Energi yang upstreamnya tahun ini upstreamnya dia targetnya produksinya lebih kecil 15% year on year. Jadinya ini menyebabkan depresiasi untuk yang di upstream itu juga turun. Nah, ini dua hal yang menjadi uh, uh, faktor yang saya hitung untuk merevisi laba bersihnya si PGN. Nah, tadi kita sempat cerita share price recovery karena ada fundamental faktor. Nah, ini ada dua. Di paragraf yang ke berapa nih ya? Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Ini adalah katalis yang saya yakini menjadi faktor share price recovery untuk PGN. Satu, eh, first quarter resultnya saya eh, yakini itu akan lebih baik year on year karena satu, HGBT kita sudah pernah bahas, HGBT-nya udah naik 13% ke $6,8 per MMBTU. Terus interest expense juga turun. Kita tadi cerita mereka interest expense-nya itu udah lebih kecil tahun yang di first quarter, jadinya kalau dibandingkan sama first quarter 2024 ya tentu lebih kecil lagi interest expense. Nah, dua faktor ini yang saya pikir akan mendorong kinerja laba bersih first quarter-nya mereka untuk tahun 2025. Eh, Secara historis, first quarter 2024 earnings-nya itu kontribusi 35% ke total laba bersih 2024. Jadi kalau saya pakai ini untuk yang di first quarter 2025, core net income-nya si PGN di first quarter kemungkinan di 130 juta dolar atau itu naik 8% ya Pak. Faktor yang kedua yang saya pikir bisa membantu share price recovery itu ya tadi attractive dividend yield. Kita tahu kalau PGN itu punya eh, kebiasaan dia mendistribusikan sekitar 70% dari laba bersih yang mereka punya di tahun sebelumnya. Nah, tahun 2024 mereka ngasih dividen 80% dari laba bersih 2023, tahun 2023 itu 70%. Nah, karena sekarang PGN itu sedang dalam transisi, tadinya pakai gas pipa, sekarang dia mau pakai LNG. Jadi saya lebih konservatif, saya perkirakan mereka nggak 80% lagi, mereka mungkin hanya 70%. Karena mereka butuh dana modal kerja untuk procuring si LNG. Nah, kalau pakai 70%, dividen per share-nya si PGN itu saya perkirakan di Rp162 per saham dengan asumsi US dollar IDR 16.500.
Dan 162 ini merepresentasikan 12% increase dengan yieldnya 11% kalau Bapak Ibu beli kemarin di harga penutupan tanggal 8. Itu sekitar 11%. Saya pikir juga dengan current situation yang trade war masih masih bolak-balik, saya pikir masih ada peluang untuk Bapak Ibu mencatat sekitar 11% gitu. Jadi kalau Bapak beli waktu harga 1445, maka dividennya benar terjadi 162, itu langsung dapat return 11%. Valuasi kita shifting, tadinya saya pakai plus one standar deviasi, sekarang saya ke 3 years average karena ini saya nggak lihat kalau uh, tekanan jual yang ada di emerging market pasar modal itu juga mempengaruhi valuasi dari perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Jadinya saya pakai average, tadinya saya pakai plus one. Dan target price yang baru 1700 ini sudah merefleksikan uh, market financial market turbulence yang kita hadapi saat ini. Risiko dari call saya adalah distribution margin yang lebih kecil dibandingkan yang diperkirakan. Oke, ini mungkin ini dari saya, Ilham. Terima kasih. Terima kasih Pak Randi. Terima kasih atas pemaparannya. Nah, bagi smart people yang penasaran, nanti kita akan bahas juga untuk secara teknikal saham pegasnya ya. Kita akan ulas dulu dari global ya, indeks Dow Jones. Nah, mungkin sebagian dari smart people sudah mengintip ya pergerakan dari indeks Dow Jones yang ditutup semalam atau ya tadi pagi subuh ya sebesar 7,87%. Nah, kenaikan dari indeks ini memang dinilai positif ya, ya di mana Uncle Trump ya saya memanggilnya itu eh, menginformasikan akan menunda selama 90 hari mengenai tarif ya kecuali untuk negara China. Itu direspons positif oleh pasar dan akhirnya kita bisa melihat sendiri indeks Dow Jones mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Kalau misalnya kita mengintip nih di sebelah kanan untuk S&P 500 juga naik sebesar 9,51% dan ini juga Nasdaq naik sebesar 12,16%. Selain indeks tersebut, kita akan mengulas dari indeks DAX yang masih ditutup terkoreksi sebesar 3% dengan rentang pergerakan di 19.259 hingga 20.468. Nah, nextnya kita akan membahas mengenai IHSG atau komposit kira-kira bagaimana nih untuk proyeksi pergerakannya. Nah, Smart People, kalau misalnya kita mengacu pada pergerakan dari indeks Dow Jones dan biasanya ketika indeks Dow Jones mengalami positif, Indonesia juga terkena dampak positifnya. Ini untuk resistennya atau batas atas ya. Yang pertama yaitu di 6.016 dan yang kedua di 6.158. Namun, bila IHSG hari ini cenderung mengalami koreksi, batas bawah atau level supportnya itu di area 5.878 ya, smart people. Itu untuk IHSG. Kalau misalnya kita mengintip lagi untuk rupiahnya, rupiah kemarin sempat menguat ya di 16.859, sekarang juga masih di level yang sama. Ya, kita berharap rupiah terus mengalami penguatan dan jangan sampai ke level 20.000 ya, smart people. Oke, kita masuk ke stock pick hari ini. Ada tiga, namun sebelum itu kita akan mereview nih stock pick pilihan dari Mas Falah kemarin. Ada Kalbe Farma, TPIA, dan juga INDF. Untuk Kalbe Farma sendiri, kemarin level entry-nya kurang lebih di area 1025 dengan area target profit pertama di 1095. Bagi smart people yang sudah membeli saham KLBF ya di 2 hari sebelumnya, selamat udah TP1 ya. Kemudian kita ke saham TPIA untuk level entry-nya di area 6.900 dan level stop loss-nya di area 6.275. Ini masih ada di area trading plan bagi smart people yang mengambil saham TPIA bisa hold terlebih dahulu ya. Karena saham TPIA ini juga masih secara teknikal fasenya sideways. Selama dia bisa berada di atas level 6.625, masih ada potensi untuk upside.
Nextnya kita ke INDF untuk entry levelnya kemarin di area 6.800 dan level stop lossnya di 6.475. Ini masih bisa di hold terlebih dahulu ya smart people. Kita masuk ke Pegas, ITMG dan juga LSIP. Ini ada dua trading plan ya. Yang pertama ini bisa buy on support karena saat ini Pegas berada di area supportnya. Kalau kita lihat atau trace back di sekitar 3 Oktober 2024, ini ada pergerakan saham Pegas yang bertahan di area supportnya. Ini bisa menjadi pertimbangan untuk smart people membeli di area 1460. Dengan target profit pertamanya kurang lebih di area 15.15 dengan potensi upside hampir 4% dan target profit keduanya di area 15.70 dengan potensi upside sebesar 7,53%. Nah, bagi smart people yang memiliki rencana trading jangka pendek hingga menengah, ini bisa menjadikan acuan yang dipaparkan oleh Pak Arandi tadi di target levelnya 1.700. Ini memiliki potensi upside kurang lebih sekitar 16,5%-an. Nextnya kita ke saham ITMG. Untuk saham ITMG sendiri ini bisa dipertimbangkan untuk membeli di area 22.200 dengan target profit pertama di area 23.650 ya, potensi upside-nya sekitar 6,6%-an dengan target profit yang kedua di area 24.850 dengan potensi upside sebesar 12%. Untuk level stop loss-nya di 21.100. Nextnya ada LSIP. LSIP ini bisa dipertimbangkan membeli di area 1.000 dengan potensi upside target profit pertamanya sekitar 5% di 1.050 dan target profit keduanya di area 1.095. Nah, kenapa sih trading plan-nya nggak langsung aja? Karena memang smart people saat ini market memang masih cenderung ya volatile. Jadi kita ambil trading plan yang sedikit konservatif dan bisa uh, untuk mempertimbangkan trading jangka pendek. Baik, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi smart people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Ini ada Pak Usman nih. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bahas saham MDKA, Ratu, dan PTRO. Kita akan bahas terlebih dahulu MDKA-nya. Secara tren jangka menengah hingga panjang saham MDKA masih cenderung bearish atau downtrend, apalagi setelah breakdown atau melebihi eh, supportnya di 1.275. Saya menilai untuk saham MDKA ini masih ada potensi penurunan, Pak Usman, antara level 935 hingga 1.020. Jadi untuk saham MDKA sepertinya sebagai pilihan nanti-nanti dulu lah gitu. Kita bisa mencari saham-saham lainnya yang lebih berpotensi. Nextnya kita ke saham Ratu. Nah, saham Ratu juga kemarin ditutup sangat dalam, sekitar 14,91% ke level 3.480. Kalau kita lihat kira-kira potensi untuk penurunannya, ya mungkin saat ini berada di area golden ratio-nya Fibonacci ya di 3.450. Namun kalau misalnya saya nilai, ini masih ada potensi downside ke 29.30 ya untuk saham Ratu. Sebentar, saya coba riset terlebih dahulu. Kemudian saham PTRO. Untuk saham PTRO ini ada gap 8 April dan masih ada potensi downside-nya ke level 1.535. Jadi bagi smart people yang berencana untuk membeli saham PTRO bisa diperhatikan ya di level-level 1535 hingga 1655. Karena kami menilai untuk saham PTRO sendiri masih ada potensi koreksi ke bawah ya, walaupun sudah mulai terbatas. Semoga terjawab. Nextnya kita ke BSDE dan Pewon dari Pak Endik, BSDE. Untuk BSDE kemarin memang ditutup positif sebesar 0,69. Sebenarnya kalau saham-saham seperti ini karena memang cenderung masih bearish atau downtrend,
kita perlu melihat mungkin seminggu terakhir ya, besok hari Jumat atau kita lihat hingga hari Selasa lah, Senin atau Selasa. Apakah ada indikasi kenaikan dari saham ini atau malah terjadi penurunan? Jadi kita tidak perlu terburu-buru untuk melakukan atau mengeksekusi sebuah saham seperti BSDE. Namun untuk saham BSDE sendiri, selama saham ini berada di atas level 700, masih ada potensi upside. Kurang lebih target profitnya di area 775. Kemudian nextnya saham Pewon atau Pakuwon Jati. Saham Pewon ini juga kemarin ditutup di tempat ya, di level 312. Ini sebenarnya masih berada di area demand-nya ya, atau area supportnya antara 312 hingga 336. Kalau misalnya sampai won ini melebihi di bawah area 304, ini bisa mencari saham-saham lain yang berpotensi ke atas ya, smart people. Namun kalau sampai won ini bisa bertahan ya, kurang lebih hari Jumat, ya hari ini hari Jumat dan juga hari Senin, ini masih ada potensi kenaikan ke atas. Target profitnya dikit-dikit aja ya ke 336. Semoga terjawab Pak Endi. Kemudian Bu Tati, mohon infonya untuk dividen PTBA Pak. Nah, barusan saya juga diskusi sama Mas Fauzan. Kata Mas Fauzan, tim riset dari RHB Sekuritas yang mengcover PTBA belum ada info nih Bu Tati. Nanti kalau misalnya ada info, saya langsung kabarkan. Nah, Smart People sepertinya dikit lagi market akan buka. Terima kasih banyak atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan Morning Topics diadakan setiap hari sesuai dengan jadwal bursa mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan selain saham, kami juga memiliki instrumen lainnya yaitu waran terstruktur, ada call dan juga put. Bisa dicek informasi lengkapnya di waranindonesia.co.id. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Pak Randi atas pemaparannya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Smart ID, easy, quick, smart.